Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhoi hidup kita dunia akhirat, dan semuanya moga-moga diberikan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala ma nawa salafus salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaurillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Allahu lidini, hasbi Allahu lima ahamani, hasbi Allahu liman bagha alayya, hasbi Allahu liman hasadani, hasbi Allahu liman kadani bisu, hasbi Allahu indal maut, hasbi Allahu inda su'ali fil qabri, hasbi Allahu indal mizan, hasbi Allahu inda sirat, hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam as-sayyid al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Wa mata ra'aita min nafsika takasulan an ta'atihi aw mailan ila ma'siyatihi fadzakirha bi anna Allah yasma'uka wa yaraka. Ketahui oleh kamu, ini padahal ngomong sama dirinya sendiri. Kamu di sini adalah dirinya sendiri, nafsunya. Ketika kamu melihat min nafsika pada dirimu, yaitu pada dirinya Habib Abdullah, kamu itu males ya, melihat pada dirimu takasulan, ada rasa males, antoatihi, daripada berbuat taat kepada Allah. Mau ke masjid kok males, betul. Mau sholat malam males, betul. Mau wiridan kok males, betul. Itu ada memang kadang-kadang ya. Nafsu kan gitu, dorong untuk kita berbuat malas-malasan. Makanya ada satu doa. Ada orang itu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah,
ajarin aku ini doa yang supaya aku ini bisa terbebas daripada terlilit utang. Ya. Jadi orang ini bingung, sering utang. Maka utang itu ada dua yang tidak enak. Hamun bil lail wa khaufun bin nahar. Orang yang punya utang itu satu, kalau malam susah, mikir, gelisah. Terus kalau siang wa khaufun bin nahar, takut ketemu sama yang ngutangin. Apalagi waktu ditagih, itu bingung orang. Ya. Tolong ya Rasulullah, laki-laki sampai nanti kalau di hari kiamat, innal mu'min mu'allaqun bidaini. Orang mukmin itu tidak bisa masuk surga karena tergantung dengan hutangnya. Makanya kalau bisa kita ini kalau punya hutang ditulis. Setiap mau tidur itu sampean tulis utang sampean kepada siapa, tanggalnya berapa, taruh di bawah bantal sampean. Taruh di bawah bantal sampean. Sebab kalau umpamanya pas meninggal mendadak, keluarga itu tahu, oh abah saya punya utang sama ini, ya, punya tanggungan sama ini. Jadi nanti anak ahli waris itu pertama sebelum hartanya dibagi itu ngelunasin utang-utangnya dulu, ya, utangnya dilunasin. Ini utang bapak ke sini ke sini ke sini ke sini. Bapak punya utang, punya uang ngutangin orang di sini di sini di sini. Tahu dia, nanti didatengin. Terutama masalah utangnya. Kalau masalah uangnya ke orang itu bisa jadi orangnya datangin kita, atau memang kalaulah orangnya itu tidak datangin berarti jadi simpanan kita. Tapi yang jelas kita yang hutang. Mukmin tidak akan masuk ke dalam surga kecuali hutangnya selesai, walaupun 5 rupiah, walaupun 1 rupiah, walaupun 1 rupiah. Tidak masuk surga dulu kecuali yang ngutangin 1 rupiah itu datang ke sampean nagih, dibebaskan apa enggak. Makanya ada Nabi itu satu hari duduk-duduk tersenyum, ngelihat Nabi gini, senyum. Nah, sahabat itu kan ngelihat raut wajah Rasulullah itu tahu. Tanya sahabat, ya Rasulullah, apa yang membuat sampean tersenyum? Enggak, aku ini ditunjukkan oleh Allah dengan keadaan 2 orang mukmin. Kagum. Apa ya Rasulullah? Yaitu ada seorang mukmin yang punya hutang tapi tidak mampu bayar. Tapi hatinya kepingin bayar, cuman keadaan yang tidak menyebabkan dia bisa bayar. Kan ada Pak ya? Ada orang yang kepingin bayar tapi duitnya yang tidak ada orang yang duitnya ada tapi tidak mau bayar. Ada uangnya tapi kalau ditagih dia alasan banyak. Makanya kalau kata Nabi, ada semua keburu-buru itu tidak bagus. Sifat keburu-buru tidak bagus. Apapun kalau keburu-buru tidak bagus. Nyupir keburu-buru tidak bagus. Ayo coba ada orang ikut orang yang nyupirnya keburu-buru, jalan gitu naik lajunya 200 km per jam. Wah, apalagi yang punya yang naik itu orang punya tekanan, sini kembali papan lajunya 150 sampai balik papan, bukan masuk bandara, dia masuk rumah sakit saking tegangnya. Ya, kita kan sering keburu-buru Pak, cor-coran dicor sudah. Itu kan biasanya yang pemborong ngasih palang pintu. Ya betul enggak itu? Dikasih palangan supaya enggak jalan. Malam gini dicor,
itu dibalangin, kasih ulin biasanya, tidak boleh jalan. Itu nanti yang pertama melanggar itu yang bersepeda motor. Tidak apa-apa Pak, motor ringan katanya. Lu tidak masalah ringannya. Itu cor-coran batasnya itu 40 hari kalau bagus. Sampean mungkin ingat yang di Cendrawasih yang rubuh itu, ya, 3 lantai, berapa banyak yang mati itu tukangnya. Ngecor 1, dapat 2 hari 3 hari, pasang begesting lagi atas, terus pasang lagi dak-dak untuk ngecor. Begitu dicor hujan, ambruk. Biasanya itu paling mentok kalau bagus 40 hari, kalau dikasih obat 25 hari keras. Orang jalan-jalan itu kadang 2 hari udah, yang motor itu udah naik semuanya Pak, ngeng. Itu kalau cor-coran semen sama kena tekan dikit, dia itu retak sebenarnya di dalam, cuma tidak kelihatan. Udah lepas antara batu sama semen itu lepas. Nanti kalau kena air dikit lepasan semuanya itu. Karena tidak sabar tadi itu. Kata Nabi kecuali 5 yang boleh keburu-buru. 1 tobat. Jangan nantilah kalau sudah pensiun nanti bisa ke masjid enak, tidak ada yang terganggu. Nanti jangan. Karena maaf, umur kita tak tahu dan kesehatan kita tidak tahu. 2, bayar utang. Kita tidak tahu keadaan, mampu bayar. Yang ketiga, ngurus jenazah. Meninggal sore, kalau bisa malam dikubur. Tidak usah lama-lama. Ya, nunggu kelamaan. Kalau sore masih sempat dikubur, jangan nunggu pagi. Kasihan mayitnya, apalagi mayitnya baik. Makanya kalau mayit bayi itu kadang-kadang kalau dikubur itu larinya cepet Pak. Kadang-kadang yang mikul itu sudah di depan sana, yang ngikutin itu loh, udah jalannya cepet, masih kalah cepet. Karena mereka ngomong sariuni, cepetin aku. Kenapa? Dia menunggu 99 rahmatnya Allah. Nah, 1 aja kayak gini enaknya Pak, hidup dibagi mulai zaman Nabi Adam sampai hari ini 1 rahmat Allah, sementara 99 rahmat Allah dibagi nanti di hari kiamat. Orang baik ngomong cepat sekali. Nah, yang keempat, ikramud dhaif, muliakan tamu. Datang cepat kasih. Jadi ini orang datang sama Rasulullah, doakan ya Rasulullah, saya ini bisa bayar utang. Yang Nabi ceritakan tentang beliau tersenyum. Kata Nabi, aku melihat ada orang yang kepingin bayar utang tidak bisa bayar. Tiba-tiba ada orang itu ngelihat, orang mukmin yang ngutangin, ngelihat istana gede di dalam surga. Dia belum masuk surga, cuma numpang lewat, ngelihat dok dari jauh. Alan ali nabi hada, aulia illah hada. Ini punyanya Nabi siapa ini? Ini punyanya wali siapa? Istana yang begitu luar biasa. Maka disampaikan, hadza liman adda haqqah. Ini punyanya orang yang mau bayar haknya. Kalau dia bisa bayar, dia punya rumah itu, istana itu. Bukan punya Nabi, bukan. Punya wali, bukan. Siapa? Punyanya orang yang mau memaafkan saudaranya. Kalau saudaranya punya salah, dimaafkan, dia punya itu. Nah terus, aku ini mau nuntut siapa? Si Fulan, dia punya hutang sama saya, cuman belum bayar. Sekarang aku mau ambil pahala dia. Kau kepingin dapat istana itu? Iya, maafkan dia. Wah, dimaafkan. Begitu dimaafkan karena dia orang soleh, mau masuk surga tidak bisa masuk surga gara-gara keganjal utang tadi itu. Mukmin mu'allaqun bidaini, tergantung dengan utangnya. Begitu dibebaskan utangnya dia, kata Nabi pegang tangannya dia, tuntun dia menuju surga.
Jadi dua-duanya masuk surga. Yang ngutangin masuk surga karena memaafkan, yang satu masuk surga juga karena dimaafkan. Dia itu orang soleh, cuman tidak bisa bayar utang. Nah, ini. Jadi Nabi ajarkan doa. Yang ini perlu dibaca, Pak. Perlu dibaca. Setiap pagi di dalam kitab Wirdul Latif, pagi sore sampean baca. Wirdul Latif itu kan ada. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min ghalabatid dan wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau minal ham, daripada susah. Susah ekonomi, susah rumah tangga, ya. Nabi berdoa, wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan sampai dunia bikin susah aku. Kehidupan dunia jangan bikin susah, ekonomi apa jangan bikin susah. Kalau bisa bikin senang. Berarti dicukupi. Ya kalau berarti hidupnya cukup. Jangan sampai dunia membikin susah. Akbaru hammina, paling besar-besarnya perkara yang bikin susah kami. Wala mablagha ilmina, juga jangan sampai menjadi tujuan daripada pengetahuan kami, karena dunia ini cuma numpang lewat. Tujuan kami adalah akhirat, ya. Itu doa Nabi. Aku berlindung kepada Engkau daripada ham wal hazan. Hazan itu juga sedih, karena orang kadang-kadang sedih mengendorkan ibadah, males akhirnya, ya. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, aku daripada sifat lemah dan males. Orang kalau sudah males, Pak, ibadah tidak bisa ngapa-ngapain, ngaji gitu males, Quran tidak dibuka, pelajaran tidak dibuka, gara-gara males tadi. Jadi maka kita minta berlindung. Itu nafsu itu kadang-kadang bisiin, Pak, untuk males itu, ya. Aumailan ila maksiatihi, atau di samping kamu merasa malas berbuat taat, atau condong untuk berbuat maksiat. Nafsu kita ini kepingin melanggar aja, kepingin maksiat aja. Maka Habib Abdullah mengatakan, fadzakirha, maka nafsumu kamu ingatkan, bi annallaha yasma'uka aw yaraka. Ingat, Allah itu mendengarkan kamu, Allah itu melihat kamu. Sampai ada orang nanya kepada Imam Sufyan Az-Tsauri, wahai Imam Sufyan, boleh ndak aku maksiat di permukaan bumi ini? Lah lucu toh, maksiat mau tanya, ya, bisa ndak aku maksiat di permukaan bumi? Kata Imam Sufyan, oh ndak apa-apa, cuman dengan syarat 3, ya, syarat 3. 1, jangan kamu makan nikmatnya Allah. Boleh kamu maksiat dah, tapi caranya nikmat Allah jangan dimakan. Nasi itu nikmatnya Allah, ikan itu nikmatnya Allah, berarti tidak boleh makan sampean. 2, jangan kamu maksiat di permukaan bumi, berarti diusir kita. Yang 3, kalau ada malaikat pencabut nyawa datang, kamu tantang. Malaikat pencabut nyawa ini jangankan kita, jenderal bintang 5 aja mati, Fir'aun aja yang ngaku Tuhan mati kok. Fir'aun, anna rabbukumul a'la, dia ngaku sebagai Tuhan yang agung, mati, bahkan matinya tenggelam.
apalagi kita. Fir'aun itu Pak dikasih kelebihan oleh Allah, ya namanya kelebihan namanya istidraj. Fir'aun itu satu dalam hidup ini tidak pernah kekurangan duit. Fir'aun itu tambah hari tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya. Hari ini Fir'aun lebih kaya dari hari kemarin. Besok Fir'aun itu lebih kaya dari hari ini. Besok lagi kalah lagi lebih kaya daripada nanti esok lusa. Jadi tiap hari itu tambah kaya, 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 tambah kaya. Fir'aun itu tambah hari tambah kuat. Kalau sampean Bang, kalau kecil memang sampean tambah hari tambah kuat, tambah kuat. Tapi setelah batas 31 tahun, 31 tahun, ini ada yang umur lebih tahun 31 tahun, ada ya? Ini sini sudah 31 lebih ini. Ayo coba lomba lari sama anak-anak ini, menang mana sampean? Ya anak kecil-kecil ini ya, lomba lari menang mana sampean? Karena ini masih tambah hari dia tambah kuat, tambah laju, tambah laju, tambah laju sampai batas waman nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Siapa orang yang aku panjangkan umurnya, aku kembalikan dia dalam penciptaannya. Tadinya tidak bisa jalan, lama-lama dia tidak bisa jalan juga. Tambah tua, tambah tua, tambah tua. Dulunya dia maaf kalau jalan pegangan meja, lama-lama pegangan tongkat. Nanti lama-lama pegangan ini lagi, apa bukan tongkat lagi yang ada kakinya 4 itu loh ya. Lama-lama pakai kursi roda. Seperti halnya dia dulu digendong oleh ibunya, didorong pakai kursi roda. Seperti itu. 31 tahun itu batas umur kita Pak. Ya 31 tahun itu persis kayak matahari di atas ubun-ubun. Panas. Kalau mulai pagi gini tambah kuat, tambah kuat, tambah nyengat, tambah nyengat, tambah nyengat, tambah nyengat, nyengat. Kalau sudah Allahu Akbar zuhur, itu matahari di atas lebih dikit, itu panasnya luar biasa. Paling dekat-dekatnya dengan badan kita matahari. Nah, lebih condong dikit itu sebenarnya berkurang kekuatannya. Tambah kurang. Sampean tambah 31, umur 32 itu mulai berkurang tenaga. 33 tambah kurang, 40 tambah kurang, 50 tambah kurang, 60 tambah kurang, 70 apalah lagi. Ya. Kalau kau nafsumu kemudian condong, ingatkan Allah ngelihat kamu, Allah dengarkan kamu. Pada diri kita ketika males ibadah ingatin, ingat Allah mengawasimu. Kau santai-santai, kau tidak beribadah, Allah melihat kamu. Dan wa ya'lamu sirraka wa najwaka fa illam yufidha hadza dzikir. Kalau nasihat ini masih tidak ada faedahnya, masih aja males, nafsu kita masih santai-santai, likusuri ma'rifatiyah, karena sembrononya pengetahuan nafsu kita dengan keagungan Allah, maka ingatkan nafsumu bahwasannya di sebelah kamu kanan kiri ada 2 malaikat yang bernama Raqib Atid. Maka hisab Allah ini Pak bukan kayak pedagang. Kalau pedagang itu hisabnya kadang-kadang dihitung per hari. Orang jualan itu yang sampai lihat-lihat orang jualan apa aja, jualan nasi kuning kah, jualan wade kah, jualan apakah, kasir kah, kalau di mal-mal itu pom bensin itu dia ngambil uang gini-gini itu aja bayar kan. Nanti selesai tutup itu langsung catatannya bensin keluar berapa, duitnya itu dapat berapa, itu ditotal semuanya Pak. Kalau kurang dia nambahin, kalau lebih itu keuntungan. Makanya kadang-kadang beli bensin minta halal ridho, paham Pak? Sampean ngomong kadang-kadang bila perlu kurang sedikit gitu lebihin supaya sampean tidak mengambil. Nah, kadang-kadang lebihin 4.000 berapa, 5
358, kasih aja 56. Kadang-kadang nanti kita ini kelebihan 360 ya, 300 rupiah. Kadang-kadang kan gitu. Kadang-kadang lebih. Ya, makanya lebihin kadang-kadang supaya ini nanti dihitung itu sama. Nah, kalau ada kurang, itu yang jualan bensin di pom itu nambahin. Kalau di kasir, kalau dia kurang nambahin, tekor dia, potong gaji. Mungkin dia salah ngitung. Lah itu kalau setiap hari, kalau kita hisapnya bukan per hari, Pak. Kita ini akan dihisap oleh Allah per napas. Ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdi. Tidaklah setiap napas yang kau tampakkan kecuali di situ ada takdirnya Allah yang berlaku. Sekarang takdirnya Allah kepada sampean lagi sholat di masjid, lagi ngaji di masjid, napas sampean terus ini menjadi saksi. Syukur satu, kita ditanya pertama dengan tentang masalah syukur, kufur, taat, maksiat. Nah sekarang sampean lagi di masjid, niatnya sholat, niatnya nuntut ilmu, berarti satu, sampean ketika bernapas badan sampai seluruh mulai ujung rambut sampai ujung kaki berarti syukur. Syukurnya apa? Buktinya dipakai untuk sholat, dipakai untuk menuntut ilmu, duduk mendengarkan, mata memandang kepada guru, telinga mendengarkan ilmu, badan anteng. Nah, ini berarti syukur. Kufurnya berarti enggak. Kemudian taat sama maksiat, dan ini ngaji nuntut ilmu ini adalah ketaatan. Berarti sampean tidak maksiat. Berarti saat ini maaf, di dalam catatan malaikat Raqib dan Atid, Raqib mencatat hasanah, taat, syakir, orang yang syukur, ta'i, orang yang berbuat taat. Sampai kapan? Sampai selesai. Nanti sampean jalan, berarti pulang dari masjid tetap ditulis oleh Allah. Satu langkah ditulis 10 kebaikan, dalam satu langkah dihapus 10 kesalahan, dalam satu langkah diangkat oleh Allah di 10 pangkat kemuliaan. Jadi sampai selangkah ini Pak, itu langsung 10 kebaikan, 10 diampuni dosa, 10 diangkat derajat. Ya tinggal berapa aja sampai jaraknya rumah. Tapi kayaknya yang paling jauh saya kayaknya. Ya, paling dekat Pak Haji. Kalau kepingin agak jauh dikit muter aja lah, olahraga ya. Tiap langkah ya, tiap langkah, Masya Allah. Jadi kalau males, ingat bahwasanya di kanan kirimu ada 2 malaikat yang senantiasa alladaini yaktubanil hasanat wassayyiat. Mereka yang terus menerus mencatat kebaikanmu dan keburukan kamu. Fa illam tata'athar bihadzal tadzkir, kalau nafsumu tetap aja ndak pengaruh dengan ini nasihat, fadzakur laha qurbal maut, ingatkan nafsumu bahwasanya yang dekat sama kamu adalah kematian. Ini kematian ini aneh Pak. Ini kemarin saya punya teman cerita sama Pak Haji, saya kemarin waktu ke rumah, teman saya itu hafal Quran, cewek, masih kemarin masih WA sama saya, Pak Yai minta doa abah masuk rumah sakit. Suaminya itu kiai, masuk rumah sakit ya, COVID, masuk rumah sakit. Beliau WA sama saya minta doa abah lagi masuk rumah sakit. Abah itu suaminya, minta doa. Oh iya, tak doakan, moga-moga baik semuanya. Tidak lama, 3 hari beliau yang masuk rumah sakit, cuman dipisah ya, dipisah. Suaminya di sebelah sono, beliau di sebelah sono. Anaknya dokter juga. Nah, ternyata
maaf, yang minta doakan suaminya sembuh justru beliau dulu yang meninggal dulu. Ini kan aneh kan ya. Seperti halnya kemarin di kampung saya, yang sakit itu suaminya bertahun-tahun, ya, yang meninggal istrinya. Adanya istrinya gitu juga, suaminya setahunan di rumah sakit opname. Begitu ada kabar innalillah, saya nyangka yang mati yang opname, ternyata yang nungguin yang mati. Subhanallah, tidak lama setelah itu nyusul yang sakit. Nah ini namanya umur, kita tidak tahu. Ingatin, kalau kau masih males aja beribadah, ingat kematian itu dekat denganmu, dan itu perkara yang gaib. Yang gaib itu kita tidak tahu. Kam min sahihin mata min ghairi illah, wa kam min alilin asahinun minad dar. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa adanya sakit, tahu-tahu plek innalillah. Ya, pagi masih ketawa-ketawa sama kita, gayaan, tahu-tahu sore innalillah. Isya masih sholat sama kita, malam dikit innalillah. Wa kam min alilin asahinun minad dahr. Dan ingat, berapa banyak orang yang sakit tapi dia hidup bertahan lama. Maka takutilah nafsu wa khafifa bihujumihi ala ghirrah. Maka takutkan nafsumu, ya, datangnya kematian dengan ghirrah. Tahu-tahu datang sementara kamu dalam kondisi lupa, lalai, dalam kondisi tidak mengingat Allah. Makanya samin kalau bisa nggih, namanya manusia Pak, kita ini tidak tahu kapan mati, kita tidak tahu. Ingat nasihat Rabi bin Khaisam. Rabi itu mengatakan, la taqudu faraghan fa innal maut ya'tikum baghtatan. Ya, jangan kamu duduk, la taqudu faraghan. Faraghan itu kosong Mbak. Hati kita ini tidak kosong. Kosong dari apa? Satu, jangan sampai hatimu kosong daripada zikir kepada Allah. Hati belajar zikir. Dua, jangan sampai hatimu kosong daripada ingin berbuat baik. Walaupun belum bisa berbuat baik Pak. Artinya contoh sampean, kalau ada rezeki kepingin sedekah, kepingin bantu ini, kepingin, kalau aku ada kepingin terus, aku kepingin sedekah ke masjid, ke pesantren, kepingin bantu anak yatim, kepingin apa, pokoknya gitu, ada di sini, kepingin. Tapi walaupun belum tidak apa-apa, penting di sini. Sebab ini ditanyakan Pak, niat ini, pernah ada orang masuk neraka mau masuk surga, kata Allah koreksi hatinya, apakah ada kebaikan? Ternyata dikoreksi hatinya, tidak pernah ingin niat berbuat baik. Wis pokoknya ini hari-hari rutinitas itu tok, tidak ada kepingin niat apa-apa. Begitu tidak ada, cari lagi di tangannya, pernah sedekah, tidak pernah sedekah. Ternyata di lisannya ini ada satu kebaikan. Apa itu? Dia pernah mengucapkan syahadat walaupun sekali. Ya, sekali. Kemudian jangan sampai kamu kosong. Satu, kosong dari mengingat Allah. Kedua, kosong daripada ingin berbuat baik. Yang ketiga, jangan sampai kamu kosong daripada memiliki air wudhu. Kemana-mana punya air wudhu. Fa innal maut ya'tikum baghtatan, karena mati itu datangnya spontan. Tadi malam saya ngelihat di TV One, ada orang mati ditabrak Pak. Memang mati itu antik pokoknya. Jadi orang itu sepeda motor seret. Tahu-tahu motor itu berhenti. Tidak tahu mungkin apa dengar HP dia di tengah jalan. Langsung berhenti cit gini dud, di atas motor. Motornya tidak jalan, dia diem, dihantam dari belakang. Meninggal di TV One. Saya lihat di jam 8 enggak. Habis pengajian dari Masjid Raudhah itu berhenti di teman murid lihat TV, ya Allah. Ini tidak mikir kalau dia akan mati, motoran tahu-tahu berhenti di tengah jalan, seret berhenti, jelas orang riwa-riwi pinggirnya itu masih ada. Begitu langsung dihantam sama motor dari belakang, tekipai dia.
Nah, tidak nyangka kalau hari itu dia mati, tidak nyangka. Seperti itulah kematian, ya'tikum baghtatan. Kadang kematian datangnya secara spontan. Makanya kita berharap kita meninggal semuanya dan kondisi husnul khatimah. Jaga wudhu, jaga niat baik. Insyaallah moga-moga kita diberikan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina ya rabb, khtim lana husnal khatimah inda ajalina qaula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah kulla yawmin wa fizan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanikal qadim. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar fir lana warhamna wa anta arhamur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.